Luar biasa auto gegerkan Inggris tadi malam, putra berKTP Indonesia kembali catatkan rekor fantastis kelas dunia sampai bisa bikin rakyat Indonesia heboh. Namanya Mas Tejo, penasaran dengan aksinya? Tonton video ini sampai selesai. Alhamdulillah tepat diumumkan siang ini, berikut daftar 26 pemain timnas Indonesia yang resmi dipanggil Sintayong. Ada sosok aneh dan mengejutkan ini, ternyata siapakah dia? Penasaran? Simak video sampai selesai biar gak salah paham. Lionel Messi langsung marah besar dan gak terima timnas Argentina dibombardir habis timnas Indonesia kemarin sore. Dan langsung terbang ke Swiss untuk melaporkan ke FIFA soal kejadian memalukan ini. Dan minta Presiden FIFA Gianni Infantino agar mengulang laga tersebut dan Messi ingin ikut tampil jadi harapanku. Di sisi lain ada aktivitas aneh Messi di Instagram usai kekalahan Argentina. Simak baik-baik. Pernyataan sangat mengejutkan dan berani Jens Raven usai timnas Indonesia sukses hancurkan Argentina kemarin sore. Langsung berangkat ke Korea mau bantu timnas Indonesia juara Seoul Earth on Us Cup 2024-kah? Ini berita lengkapnya. Bisa bikin bulu kuduk merinding parah. Supporter Malaysia marah besar-besaran geruduk kantor Federasi Sepak Bola Malaysia. Pecahkan kaca mobil, bakar semua kendaraan dinas pengurus federasi karena gak terima timnas Indonesia makin hebat usai tumbangkan Argentina kemarin sore, jadi dugaanku nantinya. Di sisi lain media Malaysia malah buat pengumuman konyol begini usai timnas Indonesia jadi raja dunia, ini penjelasannya. Presiden Federasi Argentina gak berani angkat telepon Erick Thohir yang ajak tanding ulang timnas senior Argentina lawan timnas Indonesia usai kemenangan kemarin sore. Semua pemain Argentina sampai mematikan handphonenya karena ketakutan ditelepon pemain timnas Indonesia. Jadi prediksiku ke depan. Di sisi lain inilah pernyataan berkelas Erick Thohir usai kemenangan fantastis lawan Argentina. Tonton video sampai selesai biar gak salah paham. Bung Towel bisa langsung menangis sesenggukan kejang dan sekarat melihat ini. Bintang Korea Selatan ini akui gaya bermain Sintayong seperti klub raksasa Spanyol Barcelona. Sampai berani jujur begini ke publik. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Simak semuanya hanya di sini. Pratama Arhan terpergok nonton sendirian tanpa didampingi istrinya Azizah Salsa ketika menyaksikan kemenangan timnas Indonesia U19 atas Argentina kemarin sore di Korea. Bikin netizen bertanya-tanya, bagaimana hubungannya dengan istrinya yang kena tuduhkan kasus perselingkuhan dan video tak senonohnya yang tersebar di media sosial. Bahkan kaki Arhan dinilai gak sopan sama Divo Garuda Revolution. Ini kronologi selengkapnya. Sangat mengenaskan. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang malu berat dan langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Usai timnas Thailand U19 dihancurkan Korea Selatan U19 tadi malam di ajang Seoul Earth on Us Cup 2024 dan tenggelam di dasar klasemen bersama Argentina yang dihancurkan timnas Indonesia U19. Jadi keinginanku. Di sisi lain ini penjelasan media Vietnam soal laga Thailand versus Korea. Simak berikut ini. Mark Klok tampak gak terima usai dirinya resmi gak dipanggil Sintayong perkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai buat pernyataan sangat keras begini ke publik. Semua fans timnas Indonesia auto sangat kaget melihatnya. Ini informasi selengkapnya. Sintayong jelas wajib super waspada. Australia resmi panggil wonderkid Bayern Munchen, klub raksasa Jerman, jelang lawan timnas Indonesia. Sosoknya ternyata sangat benar-benar aneh dan janggal. Siapa sosok yang dimaksud?
Simak beritanya sampai selesai. Pelatih luar negeri asal Bosnia-Herzegovina sampai beri sorotan super keras ke Ramadan Sananta yang resmi kembali perkuat timnas Indonesia senior lawan-lawan Arab Saudi dan Australia. Gemblengannya auto bikin supporter Vietnam kaget melihatnya. Begini penjelasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Luar biasa auto gegerkan Inggris tadi malam, putra ber-KTP Indonesia kembali catatkan rekor fantastis kelas dunia sampai bisa bikin rakyat Indonesia heboh. Namanya Mas Tejo, penasaran dengan aksinya? Tonton video ini sampai selesai. Swansea City FC mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Wycombe Wanderers dalam laga ronde kedua Piala Liga Inggris 2024/25 yang digelar di Swansea Stadium pada Kamis (29/8) dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Nathan Chu Aon tampil sejak awal di posisi bek kiri dan bermain selama 58 menit sebelum digantikan oleh Josh Timon. Bek timnas Indonesia ini menunjukkan performa yang cukup mengesankan dengan catatan Wos Coret yang mencatatnya melakukan 5 tackle sukses dari 7 percobaan, 1 intercept, dan 1 sapuan. Nathan juga mencatatkan 39 umpan akurat dari 44 percobaan. Meski begitu, ada catatan bahwa bola direbut dari kakinya sebanyak 3 kali. Ini merupakan penampilan ketiga Nathan Chu Aon bersama Swansea musim ini. Sebelumnya, ia turut berperan dalam kemenangan The Swans atas Gillingham 3-1 di Piala Liga Inggris dan saat mengalahkan Preston 3-0 di Championship Division. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Nathan Chu Aon? Apakah kalian yakin dia bisa terus menunjukkan performa yang solid? Tinggalkan komentar dan bagikan pendapat kalian. Alhamdulillah tepat diumumkan siang ini, berikut daftar 26 pemain timnas Indonesia yang resmi dipanggil Sintayong. Ada sosok aneh dan mengejutkan ini ternyata, siapakah dia? Penasaran? Simak video sampai selesai biar gak salah paham. PSSI baru saja mengumumkan skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil, terdapat nama baru Maarten Paes yang kini resmi bisa membela Garuda setelah menjalani sidang CAS. Selain Maarten Paes, 4 kiper akan memperkuat tim, yaitu Hernando Ari, Adi Satrio, Nadeo Argawinata, dan tentunya Paes. Menariknya, Tom Haye yang hingga kini belum memiliki klub juga masuk dalam daftar tersebut. Ada beberapa pemain yang berkiprah di luar negeri yang juga dipanggil, namun tidak ada kejutan besar dalam daftar ini. Meskipun begitu, sosok pengganti Elkan Bagot yang dipilih justru merupakan bek dari Liga 1 yang cukup mencuri perhatian. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada 5 September dan selanjutnya menjamu Australia di GBK pada 10 September. Bagaimana tanggapan kalian tentang pemilihan pemain ini? Apakah kalian setuju dengan pilihan Sintayong atau ada nama yang menurut kalian layak dipanggil? Berikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Lionel Messi langsung marah besar dan gak terima timnas Argentina dibombardir habis timnas Indonesia kemarin sore. Dan langsung terbang ke Swiss untuk melaporkan ke FIFA soal kejadian memalukan ini. Dan minta Presiden FIFA Gianni Infantino agar mengulang laga tersebut dan Messi ingin ikut tampil jadi harapanku. Di sisi lain ada aktivitas aneh Messi di Instagram usai kekalahan Argentina. Simak baik-baik. Sejak semalam hingga pagi ini, akun Instagram Lionel Messi tampak sepi tanpa respons kekalahan memalukan Argentina dari Indonesia kemarin sore. Tak ada sedikitpun ucapan dari sang pemegang 8 trofi Ballon d'Or. Terpantau unggahan terbaru di akun tersebut hanya berupa iklan yang diposting 4 jam lalu.
Biasanya Messi aktif memberikan komentar tentang hasil pertandingan termasuk tim nasional Argentina dan kelompok umur mereka. Bahkan saat timnas Argentina U23 kalah kontroversial 1-2 dari Maroko U23 di Olimpiade Paris 2024. Messi sempat menyuarakan pendapatnya dengan menulis kata insolito dalam bahasa Spanyol, yang berarti luar biasa atau tidak biasa dalam bahasa Indonesia. Kini dengan ketidakhadiran respons dari Messi muncul pertanyaan apakah sang bintang sepak bola saking malunya sehingga memilih untuk bungkam? Apakah kalian penasaran dengan alasan dibalik ketidakhadiran Messi dalam respons? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan sangat mengejutkan dan berani Jens Raven usai timnas Indonesia sukses hancurkan Argentina kemarin sore. Langsung berangkat ke Korea mau bantu timnas Indonesia juara Seoul Earth on Us Cup 2024-kah? Ini berita lengkapnya. Bisa bikin bulu kuduk merinding parah. Jens Raven baru-baru ini memberikan pujian tinggi untuk penampilan timnas U19 yang mengesankan dalam kemenangan 2-1 melawan Argentina di Seoul Earth on Us Cup 2024. Pertandingan yang digelar pada Kamis siang waktu Indonesia Barat di Mokdong Stadium, Korea Selatan menunjukkan semangat juang yang luar biasa dari tim muda Indonesia. Raven mengungkapkan, "Aku tidak terkejut, aku tahu mereka bisa lakukan itu. Semangat juang luar biasa dan di 20 menit terakhir, kondisi kami lebih baik dari Argentina, terus pressing dan menang 2-1. Ia juga menambahkan semoga mereka konsisten. Kami menang lawan Argentina tetapi kami tetap harus menang lawan Thailand dan Korsel. Mereka harus konsisten, aku bangga melihat mereka. Apa pendapat kalian tentang performa timnas U19 dan harapan Jens Raven untuk konsistensi mereka ke depannya? Bagikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Supporter Malaysia marah besar-besaran geruduk kantor Federasi Sepak Bola Malaysia. Pecahkan kaca mobil. Bakar semua kendaraan dinas pengurus federasi karena gak terima timnas Indonesia makin hebat usai tumbangkan Argentina kemarin sore jadi dugaanku nantinya. Di sisi lain, media Malaysia malah buat pengumuman konyol begini usai timnas Indonesia jadi raja dunia, ini penjelasannya. Media Malaysia Football League baru-baru ini heboh dan tampak iri setelah timnas Indonesia U19 berhasil menumbangkan timnas Argentina U19 dengan skor 2-1 di ajang Seoul Earth on Us Cup 2024 pada Rabu, 28 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Melalui akun Instagram mereka @malaysiafootball, mereka mengakui kehebatan tim muda Indonesia, namun juga menyampaikan keprihatinan terhadap penurunan prestasi sepak bola di Malaysia. Indonesia U19 memasak, kejutkan timnas Argentina U19 dengan melakukan comeback dan menang 2-1, tulis mereka dengan semangat. Bukan hanya tim senior saja, skuad muda Indonesia juga semakin membaik. Di saat bersamaan, FAM PSSI-nya Malaysia masih dalam proses postmortem. Lanjut @malaysiafootball. Proses postmortem di sini mengacu pada analisis yang dilakukan oleh FAM Football Association of Malaysia untuk mencari tahu penyebab ketidakberhasilan mereka dalam mencapai kemajuan yang signifikan. Sejak Datuk Haji Hamidin Mohd Amin mengambil alih pada 2019, timnas Malaysia belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Prestasi skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia bahkan cenderung menurun. Dengan catatan gagal di fase gugur Piala AFF 2020 serta penampilan buruk di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Apa pendapat kalian tentang perkembangan timnas Indonesia U19 dan bagaimana seharusnya Malaysia memperbaiki performa mereka? Bagikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Presiden Federasi Argentina gak berani angkat telepon Erick Thohir yang ajak tanding ulang timnas senior Argentina lawan timnas Indonesia usai kemenangan kemarin sore. Semua pemain Argentina sampai mematikan handphonenya karena ketakutan ditelepon pemain timnas Indonesia. Jadi prediksiku ke depan. Di sisi lain inilah pernyataan berkelas Erick Thohir usai kemenangan fantastis lawan Argentina. Tonton video sampai selesai biar gak salah paham.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pujian tinggi untuk perjuangan timnas U19 Indonesia setelah mereka berhasil menumbangkan tim unggulan Argentina U20 dengan skor 2-1 pada laga pembuka mini turnamen Seoul Earth on Ice 2024 di Seoul, Korea Selatan. Ini kemenangan bersejarah. Saya yang menonton pertandingan itu melihat luar biasa perjuangan para pemain kita. Apalagi mereka mencetak kemenangan dengan comeback setelah lebih dulu tertinggal. Benar-benar salut. Meski kita bisa kalahkan Argentina, tim yang peringkatnya jauh di atas kita, ingat jangan sombong atau jemawa, ujar Erick Thohir di Jakarta. Selain mengapresiasi kemenangan fenomenal ini, Erick juga menyanjung permainan anak asuh pelatih Indra Syafri yang tampil berani melawan tim sekuat Argentina. Pertahanan kita juga saya nilai solid. Beberapa kali digempur tapi bisa keluar dari tekanan. Semoga ini menjadi modal mental yang bagus, asal ingat perjalanan mereka masih panjang, tambahnya. Di babak pertama Indonesia sebenarnya unggul dalam penguasaan bola dengan persentase 65% berbanding 35%. Namun rapatnya barisan pertahanan Argentina membuat Donitri Pamungkas DKK kesulitan menembus pertahanan tim tangguh muda dan tercatat pemain Indonesia U19 belum bisa melepaskan tendangan ke arah gawang Argentina. Bagaimana tanggapan kalian tentang kemenangan ini? Apakah ini tanda bahwa timnas U19 Indonesia siap menghadapi tantangan berikutnya? Berikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Bung Towel bisa langsung menangis sesenggukan kejang dan sekarat melihat ini. Bintang Korea Selatan ini akui gaya bermain Shin Tae-yong seperti klub raksasa Spanyol Barcelona. Sampai berani jujur begini ke publik. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Simak semuanya hanya di sini. Pemain PSS Sleman, Chang Jin-moon baru-baru ini berbagi pengalamannya mengenai gaya melatih Shin Tae-yong. Chang yang pernah merasakan tangan dingin Shin ketika mereka bekerja bersama di timnas U23 Korea Selatan pada sekitar tahun 2015 mengungkapkan kekagumannya terhadap metode kepelatihan Shin. Menurut Chang, Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatan permainan yang agresif dan cepat serta menyebut gaya pelatihannya mirip dengan filosofi permainan Barcelona. Saya bertemu dengannya pada 2015. Shin Tae-yong membentuk tim yang mengingatkan pada gaya main Barcelona. Dengan sepak bola agresif dan banyak passing, ucap Chang. Chang juga mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya sebagai orang Korea Selatan yang kini berada di Indonesia, terutama karena kehadiran Shin Tae-yong. Kami diterima dengan baik. Saya akan selalu mendukung Shin di timnas Indonesia, tambahnya. Sebagai informasi, kiprah Chang Jin-moon bersama timnas U23 Korea Selatan cukup gemilang dengan 14 penampilan dan berhasil mencetak 9 gol. Bagaimana menurut kalian tentang gaya melatih Shin Tae-yong dan dampaknya di timnas Indonesia? Apakah kalian juga merasakan dampak positif dari metode kepelatihan tersebut? Bagikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Vietnam, Thailand, Malaysia, Auto sangat iri melihat semua ini. Menpora Dito buat pengumuman sangat menggelegar umumkan jadwal resmi TC Timnas Indonesia kelompok umur di TC Timnas IKN. Pernyataannya bisa sangat mengejutkan publik tanah air. Ini berita selengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo mengumumkan bahwa training center di Ibu Kota Nusantara akan siap digunakan pada September mendatang. Rencananya, fasilitas ini akan menjadi tempat latihan bagi berbagai kelompok umur tim nasional dari U17 hingga U23. Dito mengungkapkan, kemarin saya tanya PSSI untuk U23, U20, U17 mungkin di September dalam kurung akan latihan di IKN. Nanti kita akan lihat bagaimana kepastiannya akan digunakan siapa pertama. Ia juga menambahkan bahwa fasilitas tahap pertama yang meliputi 2,5 lapangan dengan rumput dan sintetis sudah siap dan sangat baik untuk digunakan. Jadi 5 lapangan tahap pertama sangat baik untuk rumput dan sintetisnya kemarin juga sudah jadi sangat baik, nantinya bisa dipakai kalau tidak salah 4 grup putri dan putra. Lanjut Dito. Pembangunan TC di IKN didanai oleh FIFA Forward sebesar 85,6 miliar rupiah dan APBN pemerintah RI sebesar 95 miliar rupiah.
Fase pertama pembangunan mencakup 2 lapangan sepak bola, tempat penginapan untuk pemain dan pelatih, serta ruang ganti. Kedepannya, TCPSSI di IKN akan dilengkapi dengan total 8 lapangan sepak bola, pusat rehabilitasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, yang tidak hanya akan bermanfaat untuk tim nasional, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Bagaimana menurut kalian tentang perkembangan TC di IKN ini? Apakah kalian yakin fasilitas ini akan membawa dampak positif untuk tim nasional kita? Bagikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Pratama Arhan terpergok nonton sendirian tanpa didampingi istrinya Azizah Salsa ketika menyaksikan kemenangan timnas Indonesia U19 atas Argentina kemarin sore di Korea. Bikin netizen bertanya-tanya, bagaimana hubungannya dengan istrinya yang kena tuduhkan kasus perselingkuhan dan video tak senonohnya yang tersebar di media sosial. Bahkan kaki Arhan dinilai gak sopan sama Divo Garuda Revolution. Ini kronologi selengkapnya. Kemenangan timnas U19 Indonesia atas Argentina ternyata disaksikan langsung oleh bek timnas Indonesia senior Pratama Arhan. Pemain berusia 22 tahun yang kini berkarier di Korea Selatan bersama Suwon FC ini menyempatkan diri untuk menonton pertandingan tim juniornya melawan Argentina. Meskipun tengah berada jauh dari tanah air, Arhan yang merupakan pemain asal Blora ini tampak sangat antusias. Setelah pertandingan, ia turun ke lapangan untuk menemui tim asuhan Indra Syafri. Dalam rekaman kamera, terlihat Arhan bersalaman dengan para pemain timnas U-Strip 20 dan menyapa staf timnas dengan penuh semangat. Selain itu, Pratama Arhan juga ikut merayakan keberhasilan Kadek Arel dan kawan-kawan dengan mengunggah momen tersebut melalui Instagram story-nya. Meskipun ia tidak memberikan keterangan tambahan, ia menyertakan bendera Indonesia dan Argentina menunjukkan kebanggaan dan kebahagiaannya atas kemenangan tersebut. Ekspresi bahagia Arhan saat menemui para pemain tidak bisa berbohong, mencerminkan betapa gembiranya ia melihat timnas U19 Indonesia meraih kemenangan berharga melawan Argentina. Bagaimana pendapat kalian tentang dukungan yang diberikan Pratama Arhan kepada timnas U19? Apakah kalian merasa dukungan seperti ini penting untuk semangat tim? Berikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Sangat mengenaskan. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pangmalu berat dan langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Usai timnas Thailand U19 dihancurkan Korea Selatan U19 tadi malam di ajang Seoul Earthon US Cup 2024. Dan tenggelam di dasar klasemen bersama Argentina yang dihancurkan timnas Indonesia U19. Jadi keinginanku. Di sisi lain ini penjelasan media Vietnam soal laga Thailand versus Korea. Simak berikut ini. Media Vietnam Soha tidak ketinggalan untuk meledek timnas Thailand U19 setelah mereka menjadi bulan-bulanan timnas Korea Selatan U19 di laga pembuka Seoul Earthon US Cup 2024 pada Rabu, 28 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Dalam laporannya, Soha.fn membandingkan hasil mengecewakan timnas Thailand U19 dengan pencapaian timnas Indonesia U19 yang lebih positif. Bermain di Stadion Mokdong, Seoul, timnas Thailand U19 yang dijuluki Gajah Perang Muda mengalami kekalahan telak 1-4 melawan tuan rumah Korea Selatan U19. Dengan hasil ini, Korea Selatan U19 memimpin klasemen sementara Seoul Earthon US Cup 2024 dengan 3 poin. Unggul selisih gol dari timnas Indonesia U19 yang juga mengumpulkan 3 poin. Argentina U19 dan Thailand U19 berada di posisi 3 dan 4 tanpa poin. Soha.fn menyoroti perbedaan mencolok antara timnas Thailand dan timnas Indonesia, menyebut berbanding terbalik dengan Indonesia, timnas Thailand mengalami kekalahan telak dengan risiko besar finish di posisi terakhir klasemen. Dalam artikel tersebut mereka juga menambahkan, kekalahan telak dari Korea Selatan membuat Thailand hampir pasti finish di posisi terakhir. Sebab di 2 pertandingan tersisa melawan Argentina dan Indonesia, Thailand diyakini akan menjalani laga sulit. Bagaimana pendapat kalian tentang performa timnas Thailand U19 dan perbandingannya dengan timnas Indonesia U19?
Apakah kalian percaya Thailand bisa bangkit dari situasi ini? Bagikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Mark Klok tampak gak terima usai dirinya resmi gak dipanggil Shin Tae-yong perkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai buat pernyataan sangat keras begini ke publik. Semua fans timnas Indonesia auto sangat kaget melihatnya. Ini informasi selengkapnya. Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil Ricky Kambuaya sebagai pemain tengah dari Liga 1, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Mark Klok. Klok yang baru saja mengantarkan Persib juara musim lalu mengungkapkan kekecewaannya karena tidak lagi mendapat kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia. Ya pasti sedih karena saya selalu bermain untuk negara ini, dengan musim lalu saya juara harusnya saya ada di timnas, ujar Mark Klok. Ia merasa bahwa timnas Indonesia membutuhkan sosok pemain senior untuk menjaga stabilitas di dalam dan luar lapangan. Absennya Jordi Amat sepertinya tidak mempengaruhi keputusan pelatih untuk memanggil Klok. Saya juga berpikir bahwa tim ini butuh sosok senior yang bisa menjaga tim di dalam dan luar lapangan, tambah Klok. Dengan absennya Jordi Amat dan Mark Klok, Sandy Walsh kemungkinan akan menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia. Meskipun merasa kecewa, Klok menyatakan bahwa ia tetap menghormati keputusan pelatih dan akan terus bekerja keras untuk mendapatkan panggilan kembali ke tim nasional. Saya selalu hormat dengan tim pelatih, ini sepak bola, saya harus kerja keras lagi supaya dapat panggilan lagi, kata Klok. Ia juga menyatakan dukungannya untuk timnas, saya tetap mendukung mereka apapun keputusannya. Kami harus menang untuk negara ini. Saya percaya timnya, saya akan support lagi, semoga hasilnya baik. Ini 2 laga penting, dalam kurung, melawan Arab Saudi dan Australia, pungkasnya. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Shin Tae-yong dan absennya Mark Klok dari timnas? Apakah kalian setuju dengan pemilihan pemain dan perubahan yang terjadi? Bagikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Shin Tae-yong jelas wajib super waspada. Australia resmi panggil wonderkid Bayern Munchen, klub raksasa Jerman, jelang lawan timnas Indonesia. Sosoknya ternyata sangat benar-benar aneh dan janggal. Siapa sosok yang dimaksud? Simak beritanya sampai selesai. Pelatih Australia, Graham Arnold, telah memastikan bahwa ia akan memanggil senjata rahasianya untuk menghadapi timnas Indonesia. Arnold yang berusia 60 tahun mengungkapkan bahwa bintang Bayern Munich, Nestori Irankunda, akan bergabung dengan skuad Socceroos. Nestori Irankunda yang baru berusia 18 tahun telah menunjukkan potensi besar bersama Bayern Munich. Meskipun ia belum mendapatkan kesempatan bermain di bawah arahan Vincent Kompany dalam laga melawan SSVULM di DFB Pokal, Irankunda tetap menjadi sorotan. Arnold mengungkapkan keyakinannya terhadap pemain muda ini. Ini merupakan awal yang baik bagi anak itu, ujar Arnold. Dia sangat bersemangat dan bahagia. Kepindahannya sejauh ini sangat baik baginya. Arnold juga menambahkan bahwa Irankunda masih dalam proses penyesuaian. Saya sudah bicara dengan anak itu dan dia bilang dia masih belum mencapai hal sesuai kualitas dirinya di sesi latihan. Anak itu harus terus belajar dan lebih baik dari itu, jelas Arnold. Arnold mengaku tertarik untuk melihat perkembangan Irankunda dalam waktu singkat. Saya tertarik melihat perbedaan dalam dirinya hanya dalam 3 bulan sejak pertandingan lawan Bangladesh dan Palestina pada bulan Juni, di mana ia tampil sangat mengesankan. Pelatih Socceroos ini juga menyadari tantangan yang dihadapi Irankunda, akan ada banyak pekerjaan yang telah dilakukan pada tingkat kebugarannya. Dan di Jerman mereka memainkan 2 hingga 3 pertandingan sepekan. Ia harus terbiasa dengan itu. Perubahan seperti itu signifikan, tubuhnya pasti akan berubah, ujarnya. Bagaimana menurut kalian tentang pemanggilan Nestori Irankunda ke timnas Australia? Apakah kalian merasa kehadiran pemain muda ini akan memberikan dampak signifikan di pertandingan melawan timnas Indonesia? Bagikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini. Pelatih luar negeri asal Bosnia-Herzegovina sampai beri sorotan super keras ke Ramadan Sananta yang resmi kembali perkuat timnas Indonesia senior lawan Arab Saudi dan Australia. Gemblengannya auto bikin supporter Vietnam kaget melihatnya. Begini penjelasannya.
Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mengungkapkan harapannya agar striker muda Sananta bisa mencetak gol bersama timnas Indonesia. Persis Solo baru-baru ini mengumumkan bahwa Sananta yang berusia 21 tahun telah dipanggil untuk membela skuad Garuda di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seslija merasa sangat senang dengan panggilan Sananta ke timnas Indonesia. Dia percaya bahwa striker andalannya ini memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi positif bagi tim nasional. Ia adalah salah satu striker terbaik di Indonesia dan gaya bermainnya bisa memberikan kontribusi untuk tim nasional, ujar Seslija. Pelatih asal Bosnia itu juga berharap agar Sananta bisa menunjukkan kemampuannya di level internasional. Saya berharap ia bisa mencetak gol nanti, tambah Seslija. Bagaimana menurut kalian tentang peluang Sananta untuk berkontribusi di timnas Indonesia? Apakah kalian percaya bahwa dia bisa menjadi aset berharga dalam babak kualifikasi ini? Bagikan komentar dan pendapat kalian di bawah ini.